Kegiatan kita hari ini sebelum nanti akan melaksanakan kelas, hari ini kita akan melaksanakan percakapan di sini tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, tujuan dari observasi ini yaitu sebagai persiapan awal Bapak untuk melakukan proses pembelajaran yang nantinya diharapkan Bapak dapat memberikan pelayanan yang baik dan berpihak pada guru dan anak. Baik Bapak, dari beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Bapak, yang pertama, kira-kira pembelajaran nanti tujuan dari pembelajaran yang Bapak capai. Dalam pembelajaran nanti ada dua tujuan yang akan saya terapkan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi contoh kebutuhan berdasarkan waktu, dan yang kedua menjelaskan kebutuhan berdasarkan sifat dan Jadi nanti pada kegiatan kelas nanti ada tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama itu identifikasi untuk, yang kedua adalah menjelaskan. Oke Bapak, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam area pengembangan yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian meningkatkan keaktifan siswa dan diskusi dalam kelompok. Strategi dalam pembelajaran tersebut, maka saya akan menerapkan model pembelajaran discovery. Kemudian dalam pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga akan melakukan sesi tanya jawab, dan yang terakhir menampilkan PowerPoint. Luar biasa sekali ya Pak pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Semoga berjalan lancar ya Pak. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan kelas ini saya yang ingin saya ketahui nanti bagaimana pelaksanaan pembelajaran kelas saya izin untuk observasi ya Pak. Kemudian setelah observasi nanti Bapak untuk hari ini terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya Pak. Terima Ada yang tidak masuk, Bapak absen dulu sudah. Ada siapa? Siapa? Oh iya, alasannya keterangannya kenapa? Sakit. Ada suratnya? Enggak. Itu aja satu? Nah, sekarang kemarin kita telah belajar, kita lanjut saja ya. Kemarin kita telah belajar tentang aktivitas memenuhi kebutuhan, dan
materi-materi yang sudah pernah Bapak ajarkan yang kemarin tersebut? Masih? Kalau masih, Bapak akan tanyakan nih, tidak hanya tentang kebutuhan saja, tapi tentang petanya juga. Dan lokasinya bisa jadi. Bapak mau tanya tentang lokasi. Lokasi yang posisinya berubah-ubah disebut lokasi apa? Angkat tangan bagi yang bisa jawab. Lokasi absolut, benar. Kemudian tentang peta nih sekarang. Peta. Komponen-komponen peta itu apa saja? Siapa bisa? Sebutkan satu saja komponen peta karena ada 8 dalam komponen peta. Skala, benar. Legenda, tadi sudah bilang betul. Iya, judul apa lagi? Warna peta, simbol. Apa lagi? Legenda peta, legenda sejarah. Nah, ini merupakan komponen-komponen dalam peta. Kemudian kita lanjut lagi. Kemarin itu kita sudah belajar juga tentang kalau kita lihat peta, artinya Indonesia. Dilihat dari petanya, Indonesia itu diapit oleh 2 benua kan? 2 samudra juga kan? Benua apa saja? Angkat tangan. Benua apa? Ayo, siapa? Benua Asia dan benua Australia. Dan yang lagi satu samudranya? Samudra Pasifik dan Samudra India. Semuanya mesti ingat tentang materinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kemarin pertemuan kita terakhir Bapak membahas tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Tapi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu adalah terkait dengan mengidentifikasi contoh kebutuhan berdasarkan waktu dan menjelaskan kebutuhan berdasarkan sifat dan subjek. Nah, tapi sebelum lanjut tentang materi tersebut, tentang tujuan yang tadi Bapak sebutkan, Bapak mau tanya apa itu kebutuhan? Sehingga nggak kebutuhan biasa? Jadi sesuatu yang dibutuhkan itu dapat berupa tempat, benda, atau yang digunakan. Itu segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan tapi apa itu kebutuhan? Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu aja. Dan sekarang kita lanjutkan lagi. Kita belajar tentang jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Waktu ini juga kita belajar tentang berdasarkan. Sudah diajarkan tentang tingkat kepentingan ya? Nah, ada berapa? 3. Apa saja? Primer, sekunder, sama? Kita lihat contoh-contohnya sekarang. Nah, yang nomor 1 ini termasuk dalam contoh yang mana? Primer apa tersier? Karena tersier itu kebutuhan barang mewah. Kemudian yang ini primer, benar? Sekunder. Dan yang ini rumah. Pakaian. Primer. Pakaian itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Dan itu merupakan kebutuhan pokok. Bisa kalian itu jalan-jalan tanpa pakaian? Nah, ada yang kurangnya seperti itu? Nah, kita lanjut. Kemudian kita bahas tentang kebutuhan berdasarkan waktunya. Waktu pemenuhan kebutuhan. Ada? Buka bukunya. Lihat halaman berapa? 37. Kebutuhan berdasarkan waktunya. Di sana ada 4. Silakan baca dulu bukunya.
Ini bisa langsung ditanyakan. Ya, kita bahas dulu yang kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu apa? Siapa yang bisa bantu? Kebutuhan sekarang adalah benar, kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga dan tidak bisa ditunda lagi. Itu disebut kebutuhan sekarang. Lanjut lagi kebutuhan masa mendatang. Jadi kebutuhan itu bisa dipersiapkan dari sekarang, gitu ya. Dan sisanya bisa dilihat di depan. Bisa, kalau kalian mau catat silakan dicatat. Ini juga sudah ada di dalam buku. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa mendatang itu adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi di masa depan dengan perencanaan. Dan kebutuhan mendesak itu adalah kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba dan sifatnya insiden. Dan yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu, kebutuhan yang terus-menerus diperlukan. Ya, ini merupakan 4 kebutuhan berdasarkan waktunya. Sekarang, Bapak tugaskan kepada kalian sambil memperdalam materinya setiap deret bangku yang di sini buatkan 2 contoh kebutuhan sekarang di sini. Semuanya bikin 2 contoh untuk kebutuhan sekarang. Di sini itu kebutuhan masa mendatang 1 deret bangkunya. Silakan. Di sini kebutuhan mendesaknya dan di sini kebutuhan sepanjang waktu. Silakan dikerjakan. Contohnya. Ada yang mau catat yang di depan? Tuntaskan sekarang. Jadi berikan contohnya. Siapa? Silakan. Kebutuhan akan obat. Benar sekali. Apa lagi? Yang lain masih di bangku sini. Kebutuhan akan obat. Kebakaran. Kebutuhan kebakaran apa? Silakan baca. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Nah, terdapat kasih ini. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran.
kebakaran. Kita kunci dulu jawabannya itu. Lanjut, ada lagi contohnya? Karena pemadam kebakaran, saat terjadi kebakaran, itu kalau nggak ini dia, mirip-miripnya tuh. Lanjut lagi. Silakan. Ada yang sudah? Silakan di sini. Sudah sama. Udah yang mana? Pemadamnya. Ya. Kemudian sama. Tadi obat. Ini apa kasih di depan ini? Makan ini termasuk kebutuhan yang mana? Pada saat apa? Kebutuhan sepanjang waktu. Pada saat apa? Dia itu masuk kategori kebutuhan sekarang. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, kebutuhan masa mendatang. Atau enggak bisa mau yang lain bukan? Mau? Di sini udah siap? Ya, dicoba dulu. Kemudian masa mendatang, silakan. Siapa bisa? Masa mendatang, masa mendatang. Silakan dibaca. Temannya bilang menjawab itu adalah menabung dari sekarang untuk keperluan ibadah haji. Benar enggak? Benar, karena untuk masa mendatang. Dah, ada yang lainnya? Silakan. Menabung untuk membeli suatu barang. Iya, barangnya akan datang kan? Bisa. Lagi, apa lagi? Sama. Ada yang lainnya? Tidak, hampir sama semuanya. Bagus. Kemudian kebutuhan mendesak. Silakan. Bisa dibaca lebih keras biar temannya bisa dengar. Ya, itu sifatnya insidennya. Jadi pada saat terjadi bencana, itu bisa menyiapkan makanan siap saji. Kemudian tadi temannya bilang apa? Yang di sana itu siapa namanya? Gus Bagas. Silakan, apa yang tadi dibilang? Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran itu Bapak kategorikan itu sebagai mendesak karena dia itu masuk kategori insiden. Bisa dipahami? Itu yang membedakan. Walaupun kebutuhannya itu harus sekarang, tapi kategorinya itu tambah mendesak. Itu yang membedakan. Bisa dipahami ya? Bisa? Lanjut lagi. Ada yang lain contohnya? Kamu bisa juga yang lain? Berapa gitu Bang? Satu. Silakan. Ya. Oh, artinya mencari tempat berlindung gitu ya? Bisa. Kemudian di belakang? Ya, benar. Ya, silakan kedua pastinya. Ya, itu kategori insiden. Dan sekarang dan kebutuhan sepanjang waktu. Silakan. Siapa yang bisa? Ya. Tempat tinggal. Rumah itu kebutuhan sepanjang waktu. Ya, benar. Apa lagi? Pekerjaan kebutuhan sepanjang waktu.
Pakaian kebutuhan sepanjang waktu. Pendidikan kebutuhan sepanjang waktu. Tapi sebentar dulu. Pekerjaan kebutuhan sepanjang waktu apa? Ya. Benar. Itu benar. Sekarang untuk pekerjaan ini kalian Bapak tugaskan yang di rumah. Pertemuan berikutnya kita bahas yang itu. Ya, kita perdalam sedikit tentang pekerjaan tersebut. Kemudian terkait dengan kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Tapi tutup bukunya sebentar. Angkat tangan sekarang. Selesai satu materi langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan. Berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan ada 4. Apa saja? Berdasarkan kebutuhan berdasarkan waktu. Sorry. Kebutuhan berdasarkan waktu itu ada 4. Apa saja? Karena benar. 1. Kebutuhan dasar sekarang. Kebutuhan besar apa? Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan masa mendatang. Sekarang orang tua menabung untuk keperluan anak-anaknya kuliah. Itu termasuk contoh kebutuhannya. Angkatan masa mendatang. Kemudian pendidikan, kebutuhan sepanjang waktu, kemudian makan pada saat lapar, kebutuhan sekarang. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifat. Ya? Coba kalian perhatikan. Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu ada 2. Ada jasmani, ada rohani. Ya. Jasmani yang bagaimana namanya jasmani? Ini adalah benar kebutuhan fisik kita. Ya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan fisik? Contohnya seperti apa? Fisik kan ini. Ya, olahraga. Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Istirahat. Bisa. Fisik itu bisa sehat kalau dapat istirahat yang bagus. Dan kemudian kebutuhan rohani. Contohnya apa saja? Sebelum contohnya, yang mana namanya kebutuhan rohani? Mental dan spiritual. Jadi di sini. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Rajin berolahraga. Kebutuhan berdasarkan subjektif. Dan kita belajar tentang subjek. Berdasarkan subjeknya kebutuhan itu ada 2. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu, kebutuhan yang dirasakan oleh individu. Pertanyaan, apa yang dirasakan oleh satu individu saja? Kalau individu kan perorangan tuh. Kebutuhan individu contohnya apa? Apa contoh kebutuhan individu? Makanan bagi yang lapar. Benar.
Ya. Apa lagi? Obat bagi yang sakit, mobil bagi supir taksi online. Ada yang lainnya? Minuman bagi yang haus. Benar? Kemudian pendidikan apa? Kalau pendidikan bagi yang bagaimana? Kalau yang itu bagi yang membutuhkan. Jadi pendidikan kalau yang itu bagi siswa ya. Kalau yang di sekolah, kalau di luar sekolah ada lagi. Nah, karena pendidikan itu tidak hanya didapatkan di sekolah, di luar pun juga ada. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kelompok, kebutuhan akan kelompok. Kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok. Apa kebutuhan yang dirasakan bersama-sama atau kelompok? Silakan. Bentar dulu. Kenapa pembangunan rumah ibadah ini masuk kategori yang kelompok? Kenapa? Mengerjakan bersama-sama, bukan dia jadinya. Manfaatnya akan dirasakan bersama-sama. Pada saat kita itu masuk kategori kebutuhan individu, karena kita itu cuma menikmati sendiri. Tapi pada saat di rumah ibadah itu kita menikmati bersama-sama. Benar nggak? Lanjut lagi, selain rumah ibadah apa lagi? Di mana? Perbaikan jalan, benar, bisa. Lagi? Ini. Fasilitas umum seperti apa? Apa? Toilet umum. Benar sekali, karena itu untuk kelompok. Sini juga. Apa ini? Ruang kelasnya. Memperbaiki fasilitas di dalam kelas untuk kelompok juga. Benar nggak? Nah, jadi terkait dengan waktu, kemudian subjeknya, kemudian ada lagi tadi sifatnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau gitu silakan kerjakan. Maka tugas dulu. Cukup 3 soal, silakan kerjakan. Tidak, kerjakan di buku latihan. Soal
Ada depannya. Suka dengan yang di depannya bisa, yang di belakangnya juga bisa. Nah, yang pertama kita langsung bahas. Sudah kan? Nah, sebutkan masing-masing satu contoh kebutuhan sepanjang waktu, mendesak, dan masa mendatang. Siapa yang bisa bantu dulu? Siapa bisa bantu jawab? Siapa? Silakan. Jadi yang dijawab temannya itu adalah pada saat masa mendatang itu menabung untuk kebutuhan masa mendatang. Kalau mendesak itu tadi dibilang adalah makanan siap saji untuk korban bencana alam. Kemudian sepanjang waktu jadi, kalau dilihat dari jawabannya, makanan itu bisa dijadikan sebagai sepanjang waktu bagi orang yang lapar dan kebutuhan yang mendesak. Sekarang kita tinggal lihat yang mana yang kalau sifatnya insiden dia itu masuk ke yang mendesak. Bisa dipahami? Kemudian untuk kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Apa saja? Siapa yang bisa? Silakan berjawab. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada yang salah ya itu? Ya. Sekarang lanjut lagi. Sebutkan satu contoh kebutuhan individu dan kelompok. Contohnya, silakan. Perbaikan jalan itu termasuk dalam kebutuhan kelompok. Makan itu termasuk dalam kebutuhan individu. Ini bagi yang lapar. Itu ya? Bisa dipahami? Beneran? Jadi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sekarang ya, ya. Kebutuhan individu ya bisa disebut kebutuhan pribadi juga. Oh, maksudnya kalau ditanya pengertiannya itu maksudnya bisa, sangat bisa, karena kebutuhan individu memang kebutuhan yang bersifatnya itu adalah pribadi. Karena individu itu kan perorangan kan, kalau kelompok baru banyak orang. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau gitu, sebelum Bapak akhiri ini, mau diakhiri cepat-cepat? Ya, jadi gini, kita tanya jawab dulu. Tanya jawab, angkat tangan bagi yang bisa jawab. Kemudian yang bisa jawab ini akan Bapak kasih nilai. Dan sekarang tutup bukunya. Sudah? Angkat tangan bagi yang bisa jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, ini materi keseluruhan, tidak ada yang terkait dengan ini saja. Pertanyaan yang pertama adalah, sekarang kebutuhan
dua. Apa saja? Rohani dan jasmani. Berikan contoh kebutuhan jasmani. Olahraga, apa lagi? Makan, tidur, minum. Jadi kalau ada makan, temannya pasti minum gitu ya. Kemudian rohani, sembahyang. Risetnya, benar. Risetnya itu bagian dari sembahyang. Jadi gini, tolong perhatikan. Selain sembahyang tadi, ada kebutuhan akan rohani yang belum kalian sebutkan tadi. Itu adalah seperti semedi atau meditasi. Pernah seperti? Pernah. Karena semedi ini bisa menenangkan pikiran dan perasaan Anda. Nah, sekarang angkat tangan bagi siswa tadi yang sudah dapat jawab. Sebutkan nomornya. Nomor 2. Lagi. Nomor 35. 27. 9. Nomor 5. Nomor oh iya, maaf. Nomor absen 14. Sudah benar 14? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri sampai di sini. Ya, silakan. Swastiastu, selamat pagi Pak Mas.
saya dapat manajemen kelas lebih baik lagi, kemudian siswa itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas lainnya. Kemudian dengan menambahkan metode belajar yang lebih bervariatif sehingga siswa itu menjadi antusias dalam belajar. Tujuannya itu agar murid itu menjadi penunggu pelajaran saya, sehingga siswa itu aktif di kelas, antusias dalam belajar,